Oke, kita sudah sampai di rumahnya Kelak, ulangi kelak. Haji Dodi. Nah, kita kebetulan hari ini berkunjung ke salah satu teman, kerabat, saudara, dan keluarga lah bagi kita. Dia penggagas, salah satu penggagas, salah satunya sampah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sini di kediamannya Pak Haji ya. Kita akan review apiarinya juga. Gue berangkat bareng beberapa teman. Di sini di belakang ada Bang Andri dan sesepuh Kicamania ikut turut mendampingi, dan si rambut jagung driver. Nah, di belakang terlihat ada salah satu apiari yang isinya di dalam ada merak ya. Nanti kita akan review burung merak, apiari juga. Sebelum lebih lanjut pembahasan, kita intro. Oke, nah di sini udah ada Pak Haji Sampurasun. Sampai siar. Mah ada mang. Pangestu tiraha ieu. Tiwangi. Oh, Tiwangi Tiwangi. Haji keleresan kan kebetulan ada acara, nah kita mampir dulu nih. Oh, Sowan iya. ke Haji nih. Ah, pas kebetulan saya lagi ada di sini. Nah, kita kali ini bahasa Indonesia aja. Ya, siap. Meskipun Pak Belit Ya, biarlah. mau mereview apiari Oh iya, siap. dan apa ya, mengulik tentang Berbagi cerita aja ya. berbagi cerita Cara itu. kami di sini ya. Ini kan kebetulan kan Haji bergelut dulunya di bidang sampah ya. Ya, betul, Nanti betul. kita akan mengulas bagaimana cara mengolah sampah menjadi produktif dan menghasilkan Ya. berbagai macam dan nantinya cuan ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, seperti apa ceritanya? Kita gerebek kediaman, gerebek ya ceritanya. Grebek. Kediaman. Grebek teh gile. Tah, Oh, itu mah kasurupan ya. kasirupan. Seperti apa? Ikuti terus yuk. Ini kan Haji Ya. dulunya di bidang sampah. Gimana sih sampah itu bisa menghasilkan apa ya istilahnya, kalau dibilang bisa menghasilkan rupiah itu gimana? Oh ya. Awalnya sih saya tuh sebetulnya tidak ada niat ya buat Mengolah? bukan mengolah, Mengolah. menguangkan Oh, ya. menguangkan. Nggak kepikiran sama sekali bahwa sampah itu bisa menghasilkan ya. Karena waktu itu awalnya saya membenci sampah. Membenci karena bau. Ya, karena bau, bencana, Bencana. banjir. Terus melihat lingkungan sekitar kok warga-warga tuh kayaknya terbiasa dengan sampah. Ada yang salah nih dengan pola hidup mereka. Karena kalau kita terbiasa dengan sampah itu bisa membangun psikologi yang kurang baik juga, bahwa hidup kita jadi lebih terkesan kotor ya. Kotor, benar. Kotor. Jadi ya saya jadi berinisiatif, sampah ini harus dibersihkan. Begitu kita membersihkan sampah, ternyata banyak tahapan-tahapan yang akhirnya ternyata sampah ini bisa kita manfaatkan sebagai minimalnya pupuk ya. Pupuk. Terus bisa jadi pakan ternak juga. Ternak.
Ya, Ya kan? kok mereka menyia-nyiakan ini semua gitu. Padahal ini kan bisa jadi nilai tambah bahwa Nilai kita ekonomis tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya pakan gitu kan. Ya seperti itu sih awal muasalnya kita membenci sampah dulu tuh karena banjir. Nah, dari sampah. Ya dari sampah. Ya salah satu penyumbang bencana ya Bencana, sampah itu. benar. Ya beginilah kita awalnya membenci, terus kedua bagaimana kita harus keluar dan mencari solusi supaya kita tidak terbiasa dengan sampah gitu. Nah, bagi rekan-rekan teman-teman Kicomania mungkin nih ada yang belum tahu nih sosok Haji Dodi nih. Kalau sekarang sih sering seliweran di kanal-kanal YouTube ya. Dia juga punya ya channel YouTube-nya yaitu Kelana 2 Betpam. Ya, betul. Nah, kita akan orek untuk apiarinya dan dengar-dengar Haji juga di pakan untuk burung-burungnya itu semua nggak beli ya. Kita berusaha mandiri kita ya? berusaha berdaulat bahwa ya kita kan hobi burung itu bukan biaya yang murah ya. Iya benar. Dengan kita membeli burung yang Indukannya juga ya? Indukan yang mahal, masa sih kita diperbudak harus mengeluarkan uang untuk membeli pakan. Bener. Beli pakannya udah berapa Pak? Beli bibitnya berapa? Beli Betul. pakannya udah berapa lagi? Iya betul, apalagi kita harus mengembangkan hobi kita dari mulai burungnya itu harus bisa menghasilkan. Jadi jangan sampai hobi kita dibiayai terus. Tapi kalau bisa hobi kita bisa membiayai kita hidup kita. Oke, jadi kita kemana nih Haji? Ya boleh, mau kemana dulu? Di sini ada pengolahan sampah untuk nantinya kan pakan burung-burungnya. Betul. Untuk medianya ya. Ya, sementara ini rumah tinggal. Saya korbankan anggap jadi tempat sampah jadinya. Tapi saya anggap mereka bukan sampah, tapi ini anggap mereka itu makanan bagi makhluk lain. Jadi kita olah di sini. Untuk industrinya bukan di area sini, industri pengolahan sampahnya. Cuma kita memanfaatkan lahan bahwa sampah sedikit pun kita harus musnah gitu. Ya. Jadi ini bukan kebetulan ya, kediamannya juga sangat asri nih. Serasa di hutan. Banyak pohon-pohon besar ya, banyak tanaman-tanaman yang rindang juga. Dan tanaman ini membutuhkan nutrisi, makanan. Yaitu ya dari sampah-sampah ini kita. Dari sampah ya, pupuk ya. Ya, nah, jadi pupuk bisa dilihat ya, teman-teman. Ini sampah nih, ini sampah buah-buahan. Yang nantinya ini akan jadi pupuk dan ya di sini tuh di bawah sini tuh sudah terdapat populasi cacing. Dari sini terdapat populasi cacing. Dengan adanya cacing, dengan adanya bakteri pengurai, ini jadi bahan-bahan organik ini tidak menimbulkan bau. Tidak menimbulkan bau sampah yang menyengat, bau-bau busuk gitu. Karena mereka sudah siap mengurai. Ya seperti inilah kondisinya. Nah itu ya, next untuk visual videonya nanti ya. Oke, kita akan lanjut jalan sambil jalan saja sambil bercerita nih Haji. Kebetulan kan terima kasih banget nih kita udah diterima untuk dengan senang hati juga saya bisa menginfluence teman-teman mungkin supaya bahwa pemanfaatan sampah tuh bisa ada tahapan berikutnya untuk menghasilkan untuk kita ya. Nah, saya di sini juga hobi nanam ya. Tanaman ya. Nah, di sini saya pembibitan pohon-pohon kayu keras ya. Ini pohon-pohon kayu keras, mahoni. Ini mahoni ya. Ya, mahoni. Ini lerak, ini sabun ya kalau leluhur kita sudah terbiasa mandi pakai ini. Dilihat di kebun-kebun teh ya. Apa bukan? Bukan ini lerak, ini jadi buahnya itu menghasilkan kayak sabun. Kayak sabun ya. Jadi mandi pakai ini tanpa kimia bisa bersih juga. Oke. Terus ya di sini ada bibit. Ini
durian. Durian, karena saya hobi makan durian juga. Durian. Ya proyeknya setiap saya punya lahan, saya tanami pohon-pohon dan kita menanam durian yang pada akhirnya nanti menjadi nilai ekonomi yang kita tidak perlu repot-repot mengurusnya ya, biar makhluk-makhluk yang ada di sekitar merawat mereka gitu. Oke. Ya mikroorganisme, cacing, serangga-serangga. Ada semua di situ ya. Ya, Yang nantinya organisme-organisme itu buat makanan bagi burung, makanan bagi pohon. Tangkal ya, Tangkal. Nah, ini salah satu media cacing ya. Cacing di sini kita semacam peternakan cacing. Tapi ini nggak lepas Haji. Oh ini nggak keluar, nggak naik. Adapun yang keluar ketika dia populasinya meningkat dan dia sudah tidak betah, tapi kan keluarnya pun nggak ke area mana-mana, paling area sekitar sini. Jadi saya perbanyak di sini biar dia lepas liar di alamnya dan berkembang biak dengan sendirinya. Ini satu kantong ini muat berapa kilo? Ini paling 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo cacing. Ketika 1 bulan sampai 2 bulan ke depan populasinya meningkat. Berarti patokan 2 bulan 3 bulan ya? Ya, 2 bulan. Start awal 2 bulan. 2 bulan. Kalau kesananya nanti tiap bulan. Oh. Jadi populasinya meningkat 2 kali lipat. Jadi kemana ini peningkatan ini? Ya biarlah mereka langsung ke tanah-tanah yang ada di area di sini. Ya. Nanti bisa jadi makan ayam, makan burung, anis merah ya, anis merah kesukaannya itu ya, favorit ya. Nah ini untuk tebarnya ini berapa kilo di awal Haji? Dan makanannya langsung dimasukin aja langsung di sini atau digiling dulu? Jadi di sini saya tebar tuh antara 1 kilo sampai 2 kilo. Begitu kita masuk cacing, baru kita masuk ke pakan dari bahan-bahan organik seperti buah-buahan, sayur, sampai daun-daun busuk. Karena itu rumah mereka. Dari sini mereka berkembang biak dan kita hasilnya sisa makanannya ini, cacingnya ini yang sudah diurai bisa kita kemas di sini ininya. Nah ini kita kemas komposnya farmer kompos. Jadi kompos hasil dari cacing. Nah ini Haji untuk kantongnya itu desain sendiri atau bagaimana ini? Ini planter bag. Ini planter bag ada khusus. Yang jualan. Ada ya khusus yang jualan. Ini planter bag. Kalau misalnya nanti kita masuk langsung tanam juga pohon juga di sini langsung bisa ditanam. Jadi kalau misalnya pembesaran dari bibit yang kecil mau pindah di sini bisa kita besarkan di sini. Kalau di apiari cocok juga ya pengganti pot ya. Betul. Di apiari bisa ditambah ini, bisa ada maggotnya, bisa ada cacingnya. Komplit. Bagi teman-teman atau bagi gua nih yang nanti next bikin apiari bisa dicocok untuk tempat itulah, tempat pohon atau tempat makanannya ya. Nah ini ada cacing ini hasil akhir untuk kompos ini. Berarti cacing itu bekas cacing ya, bekas cacing. Bekas cacing ini bisa langsung ke kebun, bisa langsung ke media tanam seperti pot gitu bisa. Ini berarti ini real pupuk ya, real pupuk dari mana kita awalnya dari sampah kita jadikan jadi tanah kembali. Karena mereka itu kan asalnya dari tanah. Sampah-sampah itu kan bahan-bahan organik itu asalnya dari tanah. Berarti semua jadi komoditi ya, Haji? Betul. Ini bisa kalau yang tanaman-taman bunga ya bisa juga ya? Oh bisa. Pokoknya ini segala jenis tanaman, mau itu sayuran, mau itu padi bisa. Mau itu ke pohon-pohon keras, ini nutrisinya ini udah lengkap di sini. Jadi kita nggak perlu pupuk-pupuk yang aneh-aneh lah, yang kimia yang membahayakan. Malah kan pupuk-pupuk kimia itu kan membunuh mikroorganisme yang ada di tanah. Sedangkan pupuk
abadi itu sebetulnya ya mereka-mereka itu, kita merawat mikroorganisme yang ada di tanah. Oke, nah ini sosok Haji kesehariannya ya seperti ini. Ya, merawat pohon. Merawat pohon, Berkomunikasi terus dengan hewan. dengan alam. Enak banget nih. Apa ya? Ya menginspirasi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Menginspirasi. Dan salah satu pengagas dari sampah ya. Ya, betul. Dulunya kan bisa sampai mengurai sampah sekian ton Betul, gitu ya, ton. Haji. Keren nih. Ini inspirasi banget nih Haji nih. Ya, betul. Sampai dulu sampah dari 3 pasar ya dikoordinir dengan kita Dinas Lingkungan Hidup, sampai kepala dinas pun ikut memantau juga. Jadi untuk mengakomodir sampah-sampah dari 3 pasar itu, sampai satu hari itu bisa 3 ton. Sampai 3 ton. 3 ton sampah kita urai. Bagaimana caranya 3 ton sampah itu habis dalam satu hari gitu. Keren. Sampah habis dalam satu hari. Ya. Pusing kan kalau dipikirkan dalam satu hari gimana cara menghabiskan sampah ya. Kalau nggak ada pengurainya. Betul. Kebetulan Haji kan udah apa ya, berkecimpung lah, udah tahu ilmunya, tekniknya. Nah. Oke, next kita ke yang lain ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus dan pantengin terus channelnya Bang Duki. Ya, Bang Duki. Ya. Bang Duki bareng Haji Dodi Kelana 2 Bird Farm. Nah, itu Kelana 2 Bird Farm mau diganti nggak namanya Haji? Kayaknya kan karena mungkin algoritma YouTube sudah terkunci Udah. di nama Kelana. Pengennya sih ganti apa? Tani alami atau tani organik atau mungkin bisa bikin yang baru. Ya. Tapi karena sudah terkunci Kelana 2 Bird Farm, ya kita pakai aja itu deh. Oke. Gimana keseruan kita mencari ilmu di Kelana 2 Bird Farm bersama Haji Dodi. Jangan kemana-mana. Yuk, stay tune.